Pernahkah kamu merasa sangat terpikat oleh seseorang yang baru saja kamu kenal, hingga dalam sekejap mereka menjadi pusat perhatianmu? Kamu baru bertemu, tetapi tiba-tiba kamu terus-menerus memeriksa ponsel berharap ada pesan, mengulang percakapan di kepala, dan bahkan membiarkan suasana hatimu tergantung pada apakah mereka membalas pesan atau tidak. Rasanya seperti obsesi instan yang menguasai, dan sebelum kamu menyadarinya, kedamaianmu lenyap begitu saja. Jika hal ini terdengar familiar, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak dari kita mengalami hal ini. Namun, kenyataannya adalah, terlalu cepat terlibat secara emosional bisa menciptakan siklus kecemasan dan bahkan merusak apa yang seharusnya bisa menjadi hubungan yang indah. Dalam video ini, saya akan membantu kamu memutus siklus tersebut. Saya akan membagikan 9 tips praktis yang berakar pada prinsip-prinsip stoik untuk membantu kamu tetap tenang, menemukan keseimbangan batin, dan menghindari perangkap overthinking. Di akhir video ini, kamu akan tahu bagaimana menikmati perasaan antusias dalam mengenal seseorang tanpa membiarkan perasaan itu menguasai dirimu. Jadi, mari kita mulai, dan saya janji kamu akan merasa lebih mengendalikan hati dan pikiranmu saat menavigasi masa-masa awal dalam berkencan. Nomor 1, perangkap obsesi dini. Mari kita mulai dengan mengapa hal ini bisa terjadi. Kamu bertemu dengan seseorang yang baru, dan rasanya luar biasa. Ada chemistry, rasa antusiasme, dan kamu mulai membayangkan segala kemungkinan, kencan di masa depan, pengalaman bersama, hubungan yang semakin mendalam seiring waktu. Tapi, tunggu dulu, sadarkah kamu apa yang sedang terjadi di sini? Kamu langsung melompat dari bab pertama cerita ke bagian akhir, membayangkan hubungan sempurna yang bahkan belum dimulai. Inilah saat dimana perangkap obsesi dini mulai mengikat. Di tahap-tahap awal ini, semuanya terasa begitu intens. Pikiranmu penuh dengan pertanyaan seperti, bagaimana jika ini dia? Bagaimana jika aku akhirnya menemukan orang yang tepat? Rasanya seperti dorongan kuat yang menarikmu keluar dari momen sekarang ke dalam fantasi masa depan yang belum tentu terjadi. Masalahnya, pola pikir seperti ini menciptakan ilusi. Kamu mulai terlibat secara emosional pada hasil yang hanya ada di kepala, bukan kenyataan. Bahaya dari obsesi terlalu dini adalah kamu bukan jatuh cinta pada orangnya, melainkan pada ide tentang mereka. Bayangkan kamu baru saja menjalani kencan pertama yang luar biasa. Percakapan mengalir lancar, ada percikan, semuanya terasa menyenangkan. Alih-alih menikmati momen itu, pikiranmu mulai berlarian kemana-mana. Kamu sudah merencanakan kencan selanjutnya, membayangkan memperkenalkannya ke teman-teman, bahkan mungkin membayangkan liburan bersama. Tanpa sadar, kamu sudah terikat secara emosional dengan versi diri mereka yang mungkin bahkan tidak nyata. Pikirkan bagaimana ini memengaruhi perilakumu. Alih-alih menjadi dirimu yang tenang dan percaya diri, kamu mulai bertindak dengan rasa takut. Kamu khawatir mengatakan hal yang salah atau membuat mereka menjauh. Kamu mungkin mulai mengirim pesan berlebihan atau mencari kepastian terus-menerus, berusaha memastikan masa depan yang sebenarnya hanya ada dalam imajinasi. Tekanan ini bukan hanya memengaruhi kamu, tetapi juga orang lain. Hal ini bisa terasa intens dan membuat mereka merasa kewalahan, terutama ketika mereka merasa fokusmu sudah bergeser dari sekadar mengenal mereka menjadi ingin secepat mungkin menjalin hubungan. Disinilah prinsip-prinsip stoik bisa membantu kamu tetap tenang. Stoik percaya bahwa kedamaian batin berasal dari fokus pada apa yang bisa dikontrol dan menerima apa yang tidak bisa dikontrol. Dalam hal ini, kamu tidak bisa mengontrol kemana arah hubungan atau perasaan orang lain. Kamu hanya bisa mengontrol tindakan dan pikiranmu sendiri. Ketika kamu merasa obsesi mulai muncul, berhenti sejenak dan tanya dirimu, apakah aku menikmati momen ini atau aku tersesat dalam bayangan masa depan yang belum ada? Alih-alih membiarkan pikiran berlarian, kembalikan dirimu ke saat ini. Fokus pada apa yang nyata, waktu yang kamu habiskan bersama, percakapan yang tulus, tawa yang muncul. Lepaskan kebutuhan untuk memprediksi atau mengontrol hasil. Ketika kamu melepaskan kebutuhan itu, kamu akan lebih menikmati prosesnya. Kamu menjadi seseorang yang penasaran, terbuka, dan benar-benar hadir, bukan seseorang yang cemas mencoba memaksa segalanya. Saat kamu merasa dirimu terseret dalam obsesi, coba latihan sederhana ini, tarik napas dalam-dalam dan fokus pada perasaan yang kamu rasakan saat ini. Apakah itu antusiasme, rasa penasaran, kebahagiaan? Rasakan perasaan itu tanpa mengubahnya menjadi kebutuhan untuk kepastian atau kontrol. Ingat, cerita terbaik adalah yang penuh kejutan,
yang mengambil arah tak terduga. Biarkan hubungan baru ini menjadi salah satu dari cerita itu. Kamu akan menemukan bahwa ketika kamu berhenti terburu-buru dan menikmati setiap momen, kamu tidak hanya melindungi ketenangan pikiranmu tetapi juga memberi ruang bagi hubungan untuk tumbuh secara alami. Disitulah keajaiban sesungguhnya terjadi. Nomor 2, ini kecemasan, bukan cinta. Jujur saja, perasaan tidak enak yang kamu rasakan saat mereka tidak segera membalas pesan, rasa mual di perut, dan dorongan gelisah untuk memeriksa ponsel setiap beberapa menit mudah untuk menganggap itu cinta. Kamu mungkin berkata pada dirimu sendiri, aku peduli sejauh ini karena aku mulai jatuh cinta. Tapi, benarkah itu? Lebih sering daripada tidak, itu adalah kecemasan, bukan cinta, yang menarik emosimu. Kecemasan ini muncul dari ketidakpastian, dan jika tidak hati-hati, bisa dengan cepat menguasai. Di tahap awal berkencan, semuanya terasa lebih intens. Kamu belum tahu posisi kamu dalam hubungan ini, sehingga pikiranmu secara alami mulai mengisi kekosongan tersebut. Namun, ketika pikiran tidak memiliki cukup informasi, seringkali yang diisinya adalah skenario terburuk. Kamu mulai berpikir, mereka belum membalas, mungkin mereka tidak tertarik, atau, bagaimana jika aku tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi? Atau, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Pikiran-pikiran ini berputar cepat, mengubah kegembiraan menjadi ketakutan, dan tiba-tiba, alih-alih merasakan kebahagiaan, kamu terjebak dalam siklus overthinking yang cemas. Kita sering mengaitkan perasaan yang kuat dengan cinta, seolah-olah semakin intens emosinya, semakin dalam koneksinya. Tetapi intensitas tidak sama dengan cinta. Faktanya, di tahap awal kencan, perasaan yang kuat sering kali berakar pada ketakutan, bukan kasih sayang. Kamu belum merasakan cinta mendalam setelah beberapa kencan, yang kamu rasakan adalah ketidakpastian mendalam. Kecemasan yang kamu alami adalah reaksi terhadap ketidaktahuan tentang bagaimana perasaan mereka terhadapmu, bukan tanda dari ikatan yang mendalam. Cobalah melihatnya seperti ini, bayangkan berdiri di tepi tebing. Kamu merasakan adrenalin, detak jantung meningkat, dan semua indera terasa lebih tajam. Ini adalah perasaan yang kuat, tetapi bukan cinta, itu adalah ketakutan akan jatuh. Kecemasan dalam kencan awal serupa, pikiranmu bereaksi terhadap ketidakpastian, dan mudah untuk salah mengartikan intensitas itu sebagai sesuatu yang lebih dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar stoik bijaksana, pernah menulis, kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kutipan ini adalah pengingat kuat saat menghadapi kecemasan dalam kencan. Kamu tidak bisa mengontrol kapan atau apakah mereka akan membalas pesan. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana perasaan mereka terhadapmu di tahap ini. Tetapi kamu bisa mengontrol pikiranmu sendiri dan narasi yang kamu ciptakan di dalam pikiranmu. Saat kamu merasakan gelombang kecemasan muncul, ketika kamu menyadari dirimu memeriksa ponsel untuk kesekian kalinya, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan sadari apa yang terjadi. Pikiranmu sedang menipumu, memberimu cerita yang tidak didasarkan pada kenyataan. Katakan pada dirimu sendiri, ini hanya kecemasanku berbicara, bukan cinta, melainkan ketakutan akan ketidakpastian. Dengan menyebutnya seperti apa adanya, kamu mengambil alih kekuatannya. Jadi, lain kali ketika kamu merasakan kecemasan yang familiar itu muncul saat mereka tidak segera membalas pesan, ingat, itu bukan cinta, itu adalah ketakutan pikiranmu terhadap ketidakpastian. Sadari, tarik napas, dan biarkan berlalu. Jangan langsung menarik kesimpulan saat kamu baru saja mulai membaca cerita ini. Lanjutkan membacanya perlahan, nikmati setiap bab, dan percayalah bahwa apa yang memang seharusnya terjadi akan terungkap pada waktunya. Sementara itu, simpan kekuatanmu di tempat yang seharusnya, dalam dirimu di saat ini. Saat kamu merenungkan ini, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada dirimu, seberapa sering kamu salah mengira kecemasan sebagai cinta. Mudah untuk terbawa oleh intensitas koneksi baru, merasakan bahwa kekuatan emosimu berarti sesuatu yang mendalam sedang terjadi. Tapi bagaimana jika kamu berhenti sejenak dan benar-benar memeriksa perasaan itu? Apakah itu berakar pada kasih sayang atau ketakutan akan ketidakpastian? Jika kamu setuju, ketik, aku memilih damai daripada kecemasan. Afirmasi sederhana ini bisa menjadi pengingat kuat untuk menjaga fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, ketenangan pikiranmu. Mari lanjutkan. Nomor 3, kecemasan mengikuti kamu di mana saja, bukan orangnya.
Berikut adalah kenyataan pahit, kecemasan yang kamu rasakan saat ini sebenarnya bukan tentang orang yang sedang kamu sukai. Mungkin mereka terlihat berbeda, istimewa, tapi kenyataannya, kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya, bukan? Ini adalah pola yang terus berulang, tak peduli siapa yang sedang kamu kencani. Kamu bertemu seseorang yang baru, merasa bersemangat, dan sebelum kamu menyadarinya, kegembiraan itu berubah menjadi obsesi. Kamu mulai menganalisis setiap pesan mereka, khawatir tentang hal-hal kecil, dan merasakan kecemasan muncul setiap kali mereka tidak segera membalas. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Jika kamu merasa cepat terikat dan terobsesi dengan setiap orang baru yang kamu kencani, itu tanda bahwa masalah ini ada di dalam dirimu, bukan dipicu oleh keistimewaan atau kehebatan mereka. Kecemasanmu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun kamu pergi, itu tidak terkait dengan orang tertentu, melainkan dengan kebutuhan mendalam akan validasi dan kepastian yang belum kamu atasi. Coba ingat kembali pengalaman kencanmu sebelumnya. Apakah semuanya dimulai dengan cara yang sama? Kamu bertemu seseorang dan rasanya seperti angin badai, intensitas, euforia, dan lamunan tentang masa depan bersama. Pada awalnya, itu terasa memabukkan, tetapi kemudian kecemasan mulai merayap masuk. Kamu mulai menyadari bahwa suasana hatimu bergantung pada bagaimana mereka merespons. Ketika mereka cepat membalas pesan, kamu merasa di atas awan. Ketika tidak, kamu mulai berpikir berlebihan, yakin bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Siklus ini bukan sesuatu yang unik untuk orang ini, tapi pola yang berulang. Dan bagian terburuknya adalah, bahkan jika kamu memutuskan untuk move on dan bertemu orang baru, kamu mungkin akan menemukan dirimu dalam situasi yang sama lagi. Mengapa? Karena masalahnya bukan pada orang-orang yang kamu kencani, tetapi pada pola pikir dan kebiasaan emosionalmu sendiri. Seneca, filsuf stoik yang hebat, pernah berkata, tidak ada manusia yang bisa hidup damai jika terlalu memikirkan bagaimana memperpanjangnya atau percaya bahwa hidup harus dijaga dari segala bahaya. Kedamaian sejati tidak datang dari mengontrol dunia luar atau mencari hubungan yang sempurna, kedamaian datang dari dalam diri. Jika kamu ingin keluar dari siklus ini, mulailah dengan mengenali pola dalam perilakumu sendiri. Perhatikan seberapa cepat kamu terikat, bagaimana pikiranmu terfokus pada orang lain, dan bagaimana suasana hatimu berubah berdasarkan perhatian yang mereka berikan. Ini bukan masalah yang akan teratasi dengan menemukan orang baru, tapi masalah yang perlu diatasi dari dalam diri. Para stoik mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari menguasai dunia batin kita, bukan mengontrol dunia luar. Seneca pernah menasihati, jika kamu benar-benar ingin melarikan diri dari hal-hal yang mengganggumu, yang kamu butuhkan bukanlah berada di tempat yang berbeda, tetapi menjadi orang yang berbeda. Alih-alih berharap bahwa orang berikutnya yang kamu kencani akan membawa kedamaian, latihlah kedamaian itu di dalam dirimu. Lakukan refleksi diri, tantang pikiran-pikiran cemasmu, dan kembangkan keyakinan bahwa kamu tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Ingat, kecemasanmu bukan kutukan, melainkan petunjuk. Itu menunjukkan area di mana kamu masih perlu tumbuh, di mana kamu perlu membangun kepercayaan diri dan harga diri. Daripada menyalahkan situasi atau orang yang kamu kencani, bersyukurlah pada kecemasanmu karena telah menunjukkan apa yang perlu kamu perbaiki. Ini adalah kesempatan untuk penemuan diri yang lebih dalam. Ketika kamu mulai menyadari pola ini dan bekerja pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa kecemasanmu tidak hilang begitu saja, tetapi berubah. Ia menjadi pengingat untuk tetap berpijak, fokus pada saat ini, dan berhenti memproyeksikan ketakutanmu ke orang lain. Kamu akan mulai berkencan dari tempat yang penuh percaya diri dan tenang, bukan dari rasa putus asa dan takut. Jadi, lain kali ketika kamu merasakan gelombang obsesi itu muncul, berhenti sejenak dan ingatkan dirimu, ini bukan tentang mereka, ini tentang diriku. Tarik napas dalam-dalam, terima ketidakpastian, dan percayalah bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan pada orang lain, melainkan sesuatu yang kamu ciptakan dari dalam diri. Ketika kamu menguasai ini, kamu akan menyadari bahwa orang yang tepat tidak memperbaiki dirimu, mereka hanya melengkapi keutuhan yang sudah kamu bangun dalam dirimu sendiri. Nomor 4, jangan jadikan mereka sumber kebahagiaanmu. Pernahkah kamu mendapati dirimu berpikir, inilah dia, orang ini akhirnya akan membuatku bahagia, mengisi kekosongan, dan memberikan arti pada hidupku yang selama ini hilang. Pikiran seperti itu biasa muncul dan terasa menggembirakan. Namun,
Pola pikir ini juga merupakan perangkap yang bisa membawa kekecewaan dan patah hati. Mengapa? Karena ketika kamu menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaanmu, kamu memberikan kendali atas kesejahteraan emosionalmu kepada mereka. Kamu membuat mereka bertanggung jawab atas stabilitas emosionalmu, dan itu adalah beban yang terlalu besar untuk ditanggung oleh sebuah hubungan. Bayangkan seperti ini, kamu berdiri di atas perahu kecil di tengah lautan, dan kamu mengikat jangkar emosionalmu ke perahu lain, berharap perahu itu bisa membuatmu tetap stabil. Tapi perahu lain itu punya jalannya sendiri, ombaknya sendiri yang harus dilalui, dan mungkin akan pergi kapan saja. Lalu apa yang terjadi? Kamu akan terombang-ambing, merasa tersesat dan tidak stabil. Kenyataannya, tidak ada orang lain yang bisa menjadi jangkar bagimu. Kamu perlu menjadi sumber stabilitasmu sendiri, berakar pada kehidupan yang memberimu kebahagiaan dan kepuasan, terlepas dari siapa yang ada atau tidak ada di dalamnya. Hollywood telah menjual ide bahwa kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kita, bahwa kita seperti dua setengah bagian yang mencari potongan yang hilang. Namun, kebahagiaan sejati tidak datang dari menemukan orang lain untuk mengisi kekosongan. Kebahagiaan datang dari menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak pernah kekurangan sejak awal. Ketika kamu percaya bahwa kebahagiaanmu bergantung pada orang lain, kamu menyiapkan dirimu untuk naik turunnya emosi, suasana hati mereka, tindakan mereka, dan minat mereka mulai mendikte bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri. Filsuf Stoik Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari mengenali apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan yang tidak. Dia berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Hal itu dicapai dengan mengabaikan hal-hal di luar kendali kita. Jadi, mengapa kita begitu cepat menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan kita, sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali kita? Ketika kamu bergantung pada orang lain untuk membuatmu bahagia, pada dasarnya kamu menyerahkan kekuatanmu. Kamu berkata, kebahagiaanku bergantung pada tindakanmu, perasaanmu, keputusanmu. Ini adalah kebalikan dari kebebasan, ini adalah perbudakan emosional. Kunci kebahagiaan yang abadi adalah fokus membangun kehidupan yang memuaskanmu, kehidupan yang kamu cintai, terlepas dari apakah kamu sedang dalam hubungan atau tidak. Ketika kamu melakukan ini, hubungan menjadi tambahan yang indah, bukan kebutuhan untuk kesejahteraanmu. Jadi, bagaimana cara berhenti menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaanmu? Mulailah dengan mengalihkan fokus ke dalam diri. Apa saja hal-hal yang membawa kebahagiaan bagimu, terlepas dari hubungan apapun. Mungkin hobi yang kamu sukai, proyek yang kamu jalani dengan semangat, atau waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. Jadikan hal-hal ini sebagai prioritas. Semakin kamu memupuk kebahagiaanmu sendiri, semakin sedikit kamu membutuhkan orang lain untuk melakukannya untukmu. Ketika kamu memasuki hubungan dari tempat yang penuh dengan kepuasan, kamu tidak mencari seseorang untuk menyelamatkanmu atau membuatmu utuh. Kamu hanya ingin berbagi kebahagiaan yang sudah kamu miliki. Pergeseran perspektif ini mengubah segalanya. Kamu akan merasa lebih santai, kurang cemas, dan lebih mampu menikmati hubungan sebagaimana adanya, bukan seperti yang kamu butuhkan. Ingatlah, kamu bukan setengah orang yang menunggu untuk dilengkapi. Kamu sudah utuh, dan ketika kamu hidup dari tempat keutuhan itu, orang yang tepat tidak akan menjadi sumber kebahagiaanmu, mereka hanya akan menambah kebahagiaan yang telah kamu ciptakan sendiri. Itulah kebebasan sejati, dan itulah jenis hubungan yang layak dijalani. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa menyerahkan semua kebahagiaanmu ke tangan orang lain? Atau mungkin kamu merasakan kekosongan saat orang itu tidak bisa memenuhi harapanmu? Kamu tidak sendirian, banyak dari kita pernah merasakannya. Itulah mengapa berbagi cerita kita begitu berharga. Mendengar pengalaman orang lain bisa menjadi inspirasi dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Jika kamu merasa nyaman, bagikan sedikit perjalananmu di komentar, atau cukup ketik, "Aku adalah sumber kebahagiaanku sendiri." Nomor 5, bangun rumah aman di dalam dirimu. Bayangkan ini, kamu berada di sebuah pesta, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kamu kenal. Kamu merasa sedikit canggung, bahkan mungkin sedikit cemas. Instingmu adalah mencari seseorang untuk diajak bicara, siapapun yang bisa membuatmu merasa lebih nyaman. Kita semua pernah mengalami hal ini. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana jika, alih-alih mengandalkan orang lain untuk membuatmu merasa aman, kamu bisa menciptakan perasaan itu dari dalam dirimu sendiri?
Bagaimana jika kamu bisa menjadi sumber kenyamanan bagi dirimu sendiri, tidak peduli dimanapun kamu berada atau dengan siapapun kamu bersama? Ketika kamu mencari rasa aman dari orang lain, pada dasarnya kamu menyerahkan kekuatanmu. Kamu berkata, aku butuh kamu untuk membuatku merasa baik-baik saja. Ini mungkin bekerja untuk sementara waktu, tetapi tidak akan bertahan lama. Akhirnya, orang-orang akan pergi, berubah, atau menghadapi masalah mereka sendiri, dan kamu akan merasa rentan lagi. Sudah saatnya mengubah pola pikir itu. Alih-alih mencari rasa aman di luar dirimu, mulailah membangun fondasi yang kuat dan aman di dalam diri. Dari sanalah kepercayaan diri dan kedamaian sejati berasal. Pikirkan kembali saat kamu merasa cemas atau tidak percaya diri, mungkin ketika kamu menunggu pesan dari seseorang atau merasa ragu tentang bagaimana pertemuan berjalan. Di saat-saat seperti itu, mudah untuk menggantungkan harapan pada orang lain agar mengatakan atau melakukan sesuatu yang menenangkanmu. Namun, bagaimana jika, alih-alih melihat keluar, kamu bisa beralih ke dalam dan menenangkan diri sendiri? Latihan ini disebut self-soothing, atau menenangkan diri, dan ini adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kamu kembangkan. Mulailah dengan mengakui kecemasanmu tanpa menghakiminya. Katakan pada dirimu sendiri, aku merasa cemas sekarang, dan itu tidak apa-apa. Tindakan sederhana untuk mengakui emosimu membantu kamu mengambil alih kendali, alih-alih membiarkan kecemasan berlanjut tanpa henti. Kamu membumi dengan menerima kecemasan itu sebagai pengalaman manusia yang normal. Kemudian, ingatkan dirimu tentang semua saat di mana kamu berhasil menghadapi situasi sulit sebelumnya. Kamu telah melewati setiap momen sulit dalam hidupmu hingga sekarang. Kamu memiliki kekuatan dan ketahanan untuk menghadapi ini juga. Semakin sering kamu berlatih menenangkan diri dan membangun kepercayaan diri dari dalam, semakin jarang kamu merasa tergantung pada orang lain untuk mengisi kekosongan emosionalmu. Bukan berarti kamu berhenti peduli pada orang lain atau menikmati kebersamaan dengan mereka, tetapi kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk membuatmu merasa baik-baik saja. Pergeseran ini mengubah segalanya. Alih-alih mendekati hubungan dengan kebutuhan yang berlebihan, kamu muncul sebagai seseorang yang utuh dan percaya diri, nyaman dengan dirimu sendiri. Ketika kamu membangun rumah aman di dalam dirimu, kamu merebut kembali kekuatanmu. Kamu berhenti mengandalkan orang lain untuk membuatmu merasa baik, dan sebaliknya, kamu menjadi sumber kekuatanmu sendiri. Ini bukan tentang menjadi tertutup atau terlalu mandiri, tetapi tentang menciptakan fondasi kuat yang dapat mendukungmu dalam situasi apapun. Sebagaimana yang diajarkan para Stoik, kenyamanan dan rasa aman harus datang dari dalam. Dunia ini penuh ketidakpastian, dan orang-orang akan datang dan pergi. Tetapi ketika kamu memiliki fondasi batin yang kokoh, kamu bisa menghadapi badai apapun dengan tenang. Kamu bisa menikmati hubungan sebagai tambahan yang indah dalam hidupmu, bukan sebagai sumber kebahagiaanmu. Kamu menjadi tak tergoyahkan, berakar pada pengetahuan mendalam bahwa tidak peduli apa yang terjadi, kamu mendukung dirimu sendiri. Dan itulah kebebasan sejati. Nomor 6, tetapkan batasan dengan pikiranmu. Mari kita bicarakan bagaimana rasanya saat kamu mulai berkencan dengan seseorang yang baru. Perasaan semangat itu terasa nyata, pikiranmu dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan, membayangkan kencan sempurna, tawa bersama, bahkan masa depan yang mungkin dijalani berdua. Tapi, ada jebakan di sini. Pikiranmu bisa dengan cepat menjadi seperti kereta yang lepas kendali, melaju di jalur penuh fantasi dan, bagaimana jika, yang membuatmu merasa cemas, terlalu berharap, dan kelelahan secara emosional. Tanpa disadari, kamu mulai terobsesi dengan setiap pesan, menganalisis setiap kata, dan lebih banyak hidup di dalam kepala sendiri daripada di realitas. Jadi, bagaimana cara menghentikan kereta ini sebelum merusak kedamaian pikiranmu? Caranya adalah dengan menetapkan batasan, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan pikiranmu sendiri. Mungkin terdengar aneh, tetapi memperlakukan pikiranmu seperti seorang penjual yang terlalu memaksa bisa sangat efektif. Bayangkan pikiran cemasmu sedang mencoba menjual sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Kamu tidak akan membeli produk yang tidak berguna atau merugikan, jadi mengapa kamu harus menghabiskan waktu dan energi untuk pikiran yang tidak bermanfaat? Inilah kenyataan yang sering diabaikan, hanya karena sebuah pikiran muncul, bukan berarti kamu harus memikirkannya. Pikiranmu ahli dalam menciptakan cerita dan skenario, tetapi kamu yang memutuskan cerita mana yang ingin kamu ikuti. Bayangkan seperti ini, pikiran cemasmu mengetuk pintu mentalmu seperti seorang penjual yang gigih.
Mereka mencoba menjual keraguan, rasa tidak aman, dan ketakutan. Alih-alih membuka pintu dan mengundang mereka masuk, kamu bisa berkata, "Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin membelinya hari ini." Ini tentang melatih disiplin mental dan tahu kapan harus menghentikan percakapan dalam pikiran sebelum berlanjut tanpa kendali. Kunci untuk menetapkan batasan dengan pikiranmu adalah menangkap pikiran yang tidak produktif secepat mungkin. Misalnya, saat kamu duduk di rumah dan tiba-tiba berpikir, "Kenapa mereka belum membalas pesanku? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana jika mereka mulai kehilangan minat?" Di saat itu, pikiranmu mencoba menarikmu ke dalam pusaran overthinking. Alih-alih membiarkan hal itu terjadi, berhenti sejenak dan katakan dengan tegas, "Tidak, saya tidak akan ke sana sekarang." Tindakan sederhana menetapkan batasan ini menghentikan pola pikir tersebut, seperti menarik rem darurat pada kereta yang lepas kendali. Dengan menolak mengikuti jalur itu, kamu mengambil alih kendali atas ruang mentalmu. Semakin sering kamu melatih ini, semakin mudah jadinya. Kamu sedang melatih pikiranmu untuk menghormati batasan yang kamu tetapkan, seperti melatih otot di gym. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa pikiran cemas tersebut semakin kehilangan kekuatannya. Menetapkan batasan dengan pikiranmu bukan hanya tentang mengatakan tidak pada pikiran-pikiran tertentu, tetapi juga mengalihkan perhatianmu ke sesuatu yang lebih bermanfaat. Ketika kamu merasa terjebak dalam fantasi cemas atau overthinking, alihkan fokusmu. Lakukan aktivitas yang membawamu kembali ke saat ini. Berolahraga, kerjakan hobi kreatif, atau hubungi teman untuk mengobrol. Kuncinya adalah memutus siklus sebelum mendapatkan momentum. Ingat, menetapkan batasan dengan pikiranmu adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ini tentang menghargai kedamaian pikiranmu cukup untuk melindunginya, bahkan dari pikiranmu sendiri. Lain kali ketika pikiranmu mulai berlari dengan, "Bagaimana jika," dan fantasi, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu, "Saya mengendalikan apa yang saya pilih untuk saya fokuskan." Alihkan perhatianmu ke saat ini, ke hal-hal yang membawa kegembiraan, dan kebahagiaan hidup yang bisa kamu rawat dengan aktif. Saat kamu menetapkan batasan dengan pikiranmu sendiri, kamu akan lebih jarang tersesat dalam kebisingan overthinking. Kamu menjadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih tangguh. Kamu berhenti hidup di dunia fantasi dan mulai merasakan kekayaan dari momen nyata yang ada di depanmu. Nomor 7, gantikan obsesi dengan rasa ingin tahu. Saat kamu mendekati hubungan baru, dengan obsesi, fokusmu hanya pada hasil akhir. Kamu mencoba menebak arah hubungan itu, apakah mereka tertarik, dan apakah ini akan menjadi hubungan yang serius. Ini seperti menonton film sambil melewatkan adegan-adegan tengah untuk melihat akhirnya, kamu kehilangan bagian-bagian terbaik di sepanjang jalan. Tapi, ketika kamu menggantikan obsesi dengan rasa ingin tahu, kamu berhenti mencoba mengendalikan cerita. Sebaliknya, kamu menjadi benar-benar tertarik untuk mengetahui siapa orang ini, apa yang membuat mereka unik, dan hubungan seperti apa yang mungkin terbangun di antara kalian. Bayangkan kamu sedang duduk berhadapan dengan mereka di sebuah kencan. Alih-alih berpikir, "Semoga mereka menyukaiku," kamu mulai bertanya-tanya, apa kenangan masa kecil favorit mereka? Atau, apa impian mereka untuk masa depan? Pergeseran ini menghilangkan tekanan karena kamu tidak lagi menilai kesuksesan kencan berdasarkan apakah mereka jatuh cinta padamu. Kamu hanya hadir, terbuka, dan antusias untuk belajar sesuatu yang baru. Salah satu manfaat terbesar dari rasa ingin tahu adalah bahwa hal itu membuatmu tetap terhubung dengan saat ini. Ketika kamu penasaran, kamu sepenuhnya terlibat. Kamu tidak terjebak dalam lamunan tentang masa depan kalian atau khawatir tentang pendapat mereka tentangmu. Kamu fokus pada saat ini, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan mengajukan pertanyaan yang membantu memahami mereka lebih baik. Kehadiran seperti ini tidak hanya melegakan bagi dirimu tetapi juga sangat menarik bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik pada mereka sebagai individu, bukan hanya pada apa yang bisa mereka berikan untukmu. Rasa ingin tahu bukan hanya tentang mengajukan pertanyaan, tetapi tentang mengajukan pertanyaan yang tepat. Alih-alih mengajukan pertanyaan yang didorong oleh rasa tidak aman seperti, apakah mereka menyukaiku? Cobalah bertanya yang membuka wawasan lebih dalam tentang mereka. Misalnya, daripada bertanya, apakah menurutmu hubungan ini bisa kemana-mana? Coba sesuatu seperti, apa hal yang membuatmu bersemangat yang mungkin tidak banyak orang tahu?
Pendekatan ini tidak hanya menghilangkan tekanan tetapi juga memberimu pandangan yang lebih dalam tentang siapa mereka di balik penampilan luar. Saat kamu fokus untuk belajar daripada menilai, kamu mulai melihat seseorang apa adanya, bukan hanya sosok ideal yang kamu bayangkan. Rasa ingin tahu semacam ini membantu membangun koneksi yang tulus karena berakar pada penemuan, bukan proyeksi. Kamu tidak mencoba membentuk mereka menjadi pasangan yang ideal, tetapi membiarkan mereka menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya, sedikit demi sedikit, tanpa ekspektasi berlebihan. Dengan menggantikan obsesi dengan rasa ingin tahu, kamu tidak lagi mencari validasi atau jaminan dengan cemas. Sebaliknya, kamu mendekati setiap interaksi dengan perasaan ingin tahu dan keterbukaan. Kamu seakan berkata, "Aku senang bisa belajar lebih banyak tentang dirimu, apapun hasil akhirnya." Pola pikir ini tidak hanya mengurangi kecemasanmu tetapi juga membuat pengalaman menjadi lebih menyenangkan bagi dirimu dan orang lain. Ini menciptakan ruang di mana hubungan yang sejati dapat tumbuh, bebas dari beban ekspektasi dan tekanan. Jadi, saat kamu merasakan gelombang kecemasan atau obsesi itu muncul, berhenti sejenak dan ingatkan dirimu sendiri, aku di sini bukan untuk mencari jawaban atas segalanya, tetapi untuk belajar, menemukan, dan menikmati pengalaman ini. Pada saat itu, kamu bergeser dari tempat yang penuh ketakutan ke tempat yang penuh rasa ingin tahu. Dan di sanalah keajaiban hubungan sejati terjadi. Jika kamu sudah membaca sejauh ini, kamu sudah mulai merangkul perubahan dari obsesi menjadi rasa ingin tahu, sebuah pendekatan yang dapat mengubah cara kamu mengalami hubungan. Luangkan waktu sejenak untuk merenung, bagaimana perubahan sudut pandang ini terasa bagimu. Bagaimana hal itu mungkin memengaruhi interaksi berikutnya. Bagikan pemikiranmu atau, jika ingin lebih sederhana, ketik saja, "Saya memilih rasa ingin tahu," untuk menunjukkan komitmenmu mengeksplorasi hubungan dengan pikiran yang segar dan terbuka. Perjalananmu penting, dan berbagi di sini mungkin dapat menginspirasi orang lain juga. Nomor 8, lepaskan kebutuhan akan kontrol. Banyak dari kecemasan dan obsesi kita di tahap awal kencan berasal dari satu masalah utama, kebutuhan untuk mengendalikan. Kita ingin kepastian, jawaban, dan ingin semuanya sekarang juga. Ketika bertemu seseorang yang baru, alih-alih menikmati kegembiraan saat saling mengenal, kita malah mulai membuat rencana, menganalisis setiap pesan, tatapan, dan kata-kata, berusaha memprediksi kemana arah hubungan ini. Kita ingin tahu, apakah kami sejalan? Apakah ini akan berlanjut? Bagaimana cara mempertahankan hubungan ini? Namun, kenyataannya adalah kencan itu tidak bisa diprediksi. Orang-orang juga tidak bisa diprediksi. Mencoba mengontrol hasilnya sama seperti mencoba menahan air di tangan, semakin kuat kamu menggenggam, semakin cepat air itu mengalir keluar. Upaya untuk menggenggam kendali justru seringkali menghentikan aliran alami dari sebuah hubungan. Alih-alih membiarkan segalanya berjalan secara alami, kita menciptakan tekanan untuk diri sendiri dan orang lain, dan tekanan itu bisa memadamkan percikan yang ingin kita pertahankan. Pikirkan kembali saat-saat di mana kamu tidak memiliki rencana dan hanya mengikuti arus. Mungkin saat itu perjalanan spontan, malam keluar bersama teman-teman, atau percakapan tak terduga dengan orang asing. Seringkali, momen-momen ini yang menjadi kenangan terindah. Kenapa? Karena momen tersebut terjadi tanpa rencana, bebas, dan tanpa ekspektasi. Hal yang sama berlaku dalam kencan. Hubungan terbaik adalah yang berkembang secara alami tanpa rencana atau jadwal yang kaku. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, kamu membuka diri untuk sepenuhnya menikmati saat ini. Alih-alih mencoba menyesuaikan hubungan dengan skenario sempurna yang kamu buat di pikiranmu, kamu membiarkan ceritanya berkembang sendiri. Ini bukan berarti kamu tidak peduli atau acuh terhadap hasilnya, ini berarti kamu terbuka terhadap apapun yang terjadi. Kamu menerima ketidakpastian dan percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untukmu. Bayangkan kamu menanam benih di taman. Kamu menyiramnya, memberinya sinar matahari, dan merawat tanahnya, tapi kamu tidak bisa memaksanya tumbuh lebih cepat atau memprediksi bagaimana bunga itu akan mekar. Kamu melakukan bagianmu dan kemudian mundur, mempercayai bahwa alam akan bekerja. Begitu pula dengan kencan. Kamu bisa berusaha, menjadi dirimu sendiri, dan merawat hubungan itu, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan kapan atau bagaimana hubungan itu akan berkembang. Melepaskan kebutuhan untuk kontrol sebenarnya memberi kebebasan dari stres karena terlalu banyak berpikir, kebebasan dari rasa takut akan ketidakpastian, dan kebebasan untuk menikmati hubungan saat itu juga.
Ketika kamu melepaskan genggaman erat itu, kamu memberi ruang bagi sesuatu yang indah untuk tumbuh, tanpa terbebani oleh ketakutan dan kecemasanmu. Jadi, ketika kamu menyadari dirimu mencoba memprediksi masa depan atau mengendalikan hasilnya, berhenti sejenak dan katakan pada dirimu, aku terbuka terhadap apapun yang terjadi. Rasakan pelepasan yang datang dengan kata-kata itu. Terimalah ketidakpastian dan nikmati petualangan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Disitulah keajaiban hidup terjadi, di dalam ketidakpastian, momen tak terduga, dan kejadian-kejadian indah yang terjadi ketika kita melepaskan kontrol. Nomor 9, berpindah dari mencari ke memberi. Berikut adalah perubahan pola pikir yang sangat kuat. Berhentilah berpikir tentang apa yang bisa dilakukan orang lain untukmu, dan mulai berpikir tentang apa yang bisa kamu bawa ke dalam hubungan itu. Ketika kita bertemu seseorang yang baru, seringkali kita bertanya, apa yang bisa mereka tawarkan untukku? Bagaimana mereka bisa membuatku bahagia? Kita fokus pada apa yang ingin kita terima, cinta, pengakuan, perhatian, rasa aman, tetapi cara berpikir seperti ini seringkali membawa kecemasan dan ketergantungan, karena datang dari rasa kekurangan, seolah-olah kita merasa ada yang hilang dan butuh orang lain untuk mengisinya. Sekarang, bayangkan jika kamu membuat pilihan yang berbeda. Alih-alih mendekati hubungan dengan pola pikir mencari, kamu beralih ke pola pikir memberi. Alih-alih bertanya, apa yang bisa mereka lakukan untukku? Mulai tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya bawa ke meja ini? Bagaimana saya bisa membuat pengalaman ini lebih baik untuk kita berdua? Ketika kamu fokus pada memberi, apakah itu waktu, perhatian, atau kebaikan, kamu masuk ke dalam pola pikir kelimpahan. Kamu tidak lagi mencari orang lain untuk melengkapi dirimu, tetapi kamu datang sebagai orang yang utuh, yang memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Perubahan perspektif sederhana ini mengubah segalanya. Ketika kamu berada dalam posisi mencari, kamu beroperasi dari pola pikir kekurangan, mencari seseorang yang memberi pengakuan atau cinta yang kamu rasa hilang. Ini bisa membuatmu terlihat cemas, tidak aman, bahkan sedikit terdesak, sifat-sifat yang tanpa sadar bisa menjauhkan orang lain. Tetapi ketika kamu fokus pada memberi, kamu berada dalam pola pikir kelimpahan. Kamu tidak lagi berada dalam posisi membutuhkan karena kamu tidak mencari orang lain untuk mengisi kekosongan. Sebaliknya, kamu fokus pada kebahagiaan memberi, berbagi dirimu secara autentik. Kamu muncul dengan rasa percaya diri, kedermawanan, dan rasa harga diri yang tidak bergantung pada respons mereka. Energi seperti ini tidak hanya memberi kebebasan untukmu, tetapi juga sangat menarik bagi orang lain. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kelimpahan dan rasa percaya diri. Seperti yang dikatakan Seneca, orang bijak itu murah hati karena mereka memahami bahwa apa yang mereka beri, mereka terima kembali dalam kelimpahan. Ini bukan tentang memberi dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan, tetapi tentang memahami bahwa kelimpahan sejati datang dari tindakan memberi itu sendiri. Pikirkan kembali saat kamu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan apapun. Mungkin kamu membantu teman yang sedang kesulitan, memberi pujian tulus kepada orang asing, atau sekadar mendengarkan seseorang yang butuh berbicara. Bagaimana perasaanmu? Mungkin kamu merasa hangat, terhubung, dan terpenuhi. Itulah kekuatan memberi. Memberi memperkaya hidupmu, bahkan saat itu juga memberdayakan orang lain. Ketika kamu membawa energi ini ke dalam kehidupan kencanmu, kamu mengubah dinamika hubungan. Ini menjadi lebih tentang apa yang bisa kamu bagikan daripada apa yang bisa kamu dapatkan. Berikut adalah latihan praktis untuk membantumu beralih dari mencari ke memberi. Sebelum kencan atau interaksi dengan seseorang yang kamu minati, ambil sejenak untuk menetapkan niat. Tutup matamu dan katakan pada diri sendiri, hari ini saya di sini untuk memberi. Saya akan menawarkan waktu, perhatian, dan kebaikan saya tanpa harapan. Perhatikan bagaimana niat ini mengubah cara kamu mendekati interaksi. Kamu akan menemukan bahwa ini mengurangi kecemasan karena kamu tidak lagi fokus pada apa yang akan kamu dapatkan, tetapi pada apa yang bisa kamu bagikan. Setelah interaksi, luangkan beberapa menit untuk merenung. Bagaimana rasanya memberi tanpa mengharapkan balasan? Apa yang kamu sadari tentang pola pikirmu dan hubungan yang telah terjalin? Latihan ini membantu memperkuat pola pikir kelimpahan, membuatnya lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu berpindah dari mencari ke memberi, kamu menemukan kebebasan yang baru. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus ketergantungan dan berpikir berlebihan.
Kamu tidak cemas menunggu gerakan berikutnya dari mereka atau dengan putus asa mencari pengakuan mereka. Sebaliknya, kamu hadir, percaya diri, dan merasa aman dengan siapa dirimu. Kamu muncul sepenuhnya, bukan karena kamu membutuhkan sesuatu dari mereka, tetapi karena kamu benar-benar ingin berbagi bagian dari dirimu. Jadi, itulah 9 cara efektif untuk menghentikan obsesi yang berlebihan saat kamu tertarik dengan seseorang yang baru. Ingat, kencan seharusnya menjadi perjalanan menyenangkan untuk saling mengenal, bukan sumber stres atau kecemasan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu bisa belajar untuk menjaga emosi tetap terkendali, menikmati proses tanpa kehilangan dirimu, dan mulai membangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang yang memiliki kesempatan untuk tumbuh. Sekarang, saya sangat ingin mendengar dari kamu di kolom komentar, tips mana yang paling resonan denganmu. Apakah kamu sering merasa terlalu terjebak dalam hubungan? Atau apakah kamu sudah belajar beberapa cara yang bermanfaat untuk tetap tenang dan merasa lebih grounded? Bagikan ceritamu, siapa tahu ini bisa membantu orang lain yang membutuhkannya. Komunitas ini ada untuk saling mendukung, dan setiap saran atau pengalaman yang dibagikan membantu kita semua menjalani kencan dengan lebih bijak dan percaya diri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa beri like. Meskipun terlihat seperti tindakan kecil, itu benar-benar membuat perbedaan agar lebih banyak orang bisa menemukan konten ini. Dan jika kamu belum subscribe, pastikan untuk melakukannya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Masih banyak lagi yang akan datang tentang cara menemukan keseimbangan, mempertahankan perspektif, dan membangun hubungan yang bermakna. Terima kasih sudah berada di sini, mendukung, dan memilih untuk tumbuh bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai saat itu tetap tenang, tetap percaya diri, dan semoga kencanmu menyenangkan.